Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'du. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa curah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta yaumil qiyamah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini sudah di bulan Dzulqa'dah, ya, sudah menjelang akhir bulan Dzulqa'dah. Kita ada di tanggal ini, Dzulqa'dahnya tanggalnya tanggal 26 atau 27. Malam ini sudah 27. Insyaallah usia bulannya 30. Usia bulannya 3. Kalau usia bulannya 30, maka ada yang sekarang masih tanggal 25. Sehingga harusnya nanti ya dan Dzulqa'dahnya 29. Kalau usia bulannya itu 30, ada kemungkinan nanti 1 Zulhijjahnya beda, kan mestinya di akhir tanggal 29 Dzulqa'dah. Itu nanti kita akan tahu bahwa besoknya itu sudah di akhir tanggal 29 kita tahu bahwa tanggal 1-nya masih 2 hari lagi. Kalau nanti sama harusnya. Kurbannya belum tahu. Kalau dasarnya ru'yat ya ditunggu. Yang dasarnya itu sudah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita terakhir itu sampai di ayat 132, 133. Sebenarnya gabungannya sama 134. Al-Baqarah yang isinya menegaskan posisi Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai panutan ahli tauhid. Karena kita ini sepanjang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita itu pemikiran dan
pandangan yang berbeda, maka kita akan masuk pada persepsi dan bahkan kemudian melahirkan aliran dan kelompok yang tidak pernah sama. Ngajar di kelasnya sama, gurunya sama, betul niku sing ditangkep nggih mboten padha. Pelajaran apa saja, secara umum begitu, secara umum. Pun nek zaman sakniki nilainya kaya padha-padha. Tapi yang dipahami dan apalagi yang dipraktekkan itu tidak lebih yang kita bicarakan itu adalah value, nilai, pikiran, pemahaman, bahkan menyangkut keyakinan. Ditambah lagi bahwa sumber dari pemahaman itu, pikiran dan keyakinan itu diturunkan 1.500 tahun yang lalu atau bahkan lebih panjang lagi. Maka pasti proses yang lama itu melahirkan banyak sekali paham-paham pemikiran. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ajaran kepada semua nabi dan rasul. Surat An-Nahl ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Faminhum man hadallah wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah. Al-ayat. Sungguh kata Allah, benar-benar sudah kami utus pada setiap umat rasulan, seorang utusan, seorang nabi, seorang rasul. Misinya sama, menyampaikan kepada umatnya masing-masing agar kalian mau menyembah Allah Subhanahu wa taala dan supaya kalian menjauhi taghut. Tapi meskipun pesannya sama, prakteknya mboten padha. Pemahamannya sudah tidak sama. Prakteknya berbeda. Budaya yang kemudian lahir dari praktek keagamaan itu juga tambah perjalanan waktu pun tambah geser. Maka demikian pula yang terjadi dan kemudian bisa kita saksikan sampai saat ini. Konflik di Timur Tengah katanya, ya, bagi sebagian orang itu konflik agama, meskipun faktor politiknya juga sangat kuat. Sama-sama menyatakan agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian berselisih paham dan bahkan bertikai, perang. Ayat yang akan kita pelajari 135, 136, 137 dari surat Al-Baqarah itu sebenarnya sudah sempat disinggung. Sudah disebut lebih awal dengan kalimat yang mirip, yaitu di ayat 111, 111, 112, 113. Ya.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقالوا وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين فلا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Orang Yahudi bilang, sing mlebu swarga Yahudi tok, liyane gak kira iso. Orang Nasrani gak mau kalah. Yang masuk surga itu hanya orang Nasrani. Lainnya tak mungkin bisa mlebu. Tilka amaniyuhum itu kabeh angen-angene setiap orang. Kabeh angen-angen. Mosok jenengan kate angen-angen mlebu neraka. Angen mlebu swarga. Gak perlu digawa dhewe liyane diganti. Kata Allah Subhanahu wa taala ayat 112 simple. Bala ya enggak begitu. Man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih. Yang masuk surga adalah siapa saja yang berserah diri patuh hanya kepada Allah. Kemudian dia berbuat baik. Nah, pertanyaannya, apakah orang Yahudi itu patuh kepada Allah? Nah, apakah orang Nasrani patuh kepada Allah? Termasuk kula panjenengan. Yang mlebu swarga itu wong Islam tok. Nah, mboten enten kalimat dalam Al-Qur'an itu enggak begitu. Kalau yang dimaknai Islam adalah Islam sebagai identitas agama. Identitas enak. Pokoke dicetakno nang gone kantor catatan sipil dadi wong Islam mlebu swarga. Allah Subhanahu wa taala melihat pada substansi. Bala man aslama wajhahu lillah. Tidak demikian, tapi yang masuk surga adalah yang berserah diri patuh kepada Allah. Apakah cukup? Mboten. Wa huwa muhsinun, juga berbuat baik kepada orang. Jadi dengan Allah itu patuh, pasrah, nurut, dengan orang berbuat baik. Zamane Nabi sinten mawon, kalau itu begitu, ya disebut patuh kepada Allah, berbuat baik kepada orang, masuk surga. Nah, terus Yahudi yang nama. Yahudi itu bukan nama agama. Nasrani juga bukan nama agama. Maka siapapun dari komunitas ini yang patuh berserah diri kepada Allah, masuk Islam juga. Nanti kita bisa lihat lagi di surat apa itu? Surat yang sama di ayat 60 sekian ya. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shalihan. Itu kan sama dengan ayat tadi. Pertanyaannya berarti wong Yahudi saiki mlebu swarga. Karena bicara tentang Yahudi dan Nasrani pada masa Nabi, itu adalah bicara tentang orang Yahudi Nasrani yang menjalani hidupnya bertahun-tahun tunduk kepada Allah, belum turun Nabi Muhammad SAW. Setelah turun
Nabi Muhammad SAW atau diutus Rasulullah SAW, nah tentu informasi dari Allah Subhanahu Wa Taala itu ada perubahan. Jadi pentingnya goleki sumber sing otentik, sing asli. Kita selama ini kan boten. Apa kok Islam itu dia. Islam alhamdulillah. Kita kan nggak pernah mencari tahu. Saya tuh mengajukan pertanyaan yang sama kepada mahasiswa sejak saya ngajar tahun 2005. Sekarang sudah mengurangi, mungkin 3 tahun terakhir saya tidak ajukan di kelas karena tentu agak beda dan pengetahuannya sudah lebih banyak yang berubah. Saya tanyakan satu pertanyaan. Jumlahe surat nang Al-Qur'an itu piro? 114. Kormu mungkin Pak ini daftar isi. Jumlah juznya berapa? 30 Pak. Wah iya tambah gampang. Jumlah ayatnya berapa? 6.666 itu bertahun-tahun itu kalau takoni saya tanya ya begitu. Ketika saya tanya lagi 6.666 itu sampai ngitungnya tekon diwah pokoknya dari dulu ya. Kalau jumlah surat gampang ngeceknya, kalau jumlah juz gampang lagi ngeceknya, jumlah ayat itu sih tapi ngecek. Pokoknya dari dulu ya begitu. Wong loro. Hitung. Jumlah surat nomor 1, surat Al-Fatihah, nomor 2 Al-Baqarah, sampai surat nomor 10. Hitung. Setelahnya. Surat nomor 11 sampai surat nomor 20. Sampai itu jumlahnya. Nanti kita hitung-hitungan. Gitu ya. Baru ketemu, jumlahnya piro. Gitu ya. Ini baru dengan ilmu. Saya ingin menyampaikan kepada anak-anak mahasiswa pada saat itu. Juga barangkali kepada kita semua. Dari situ kita tahu ada yang ketika kita kerjakan dari agama ini. Sing kula panjenengan ero dasare soalnya gampang. Gampang ngeceke. Ya. Napa niku? Rukun salat nomor 1 napa? Niat kok ero. Hadise Ustaz, innamal a'malu binniyat wis sekian ngoten mawon wis gak berubah-ubah. Tapi ada dari apa yang kita praktekkan tuh kita nggak tahu. Saya yakin sampai sekarang nggak ngerti. Pokoknya dilakoni. Dasare opo. Selama kita berada dalam komunitas yang sama, insya Allah jadi bukan masalah. Bikin foto ae liyan. Bareng mantun niku nyabrang nang gone daerah wong. Saya pernah apa tidak ya? Saya itu tergabung di Asosiasi Masjid Kampus Indonesia. Tak lama sekarang sudah tidak terlalu aktif saya. Ketua AMKI, Asosiasi Masjid Kampus Indonesia. Namanya Prof. Hermawan. Orang ITB. Orang teknologi. Ketua Asosiasi. Jenenge wong masjid niku nek nang pundi-pundi ya luar lunga safar muhibah apa namanya pokoknya perjalanan itu nek pun sampai nggon sing digoleki pertama panjenengan saya kira ya begitu pokoknya nang ndi mawon gampangane wong Islam nek ada biasa sapa masjid mandek nang pundi sing digoleki pertama selain tempat tidur yang akan dipakai atau kamar yang akan disewa atau ditempati Prof. Hermawan itu ya tempatan dinas tugas nang Inggris kota nopo ini Oxford nopo dari
Kotanya Inggris itu apa? London. Naik kendaraan sampai di kota lain. Ini wong masjid, golei masjid. Dapat masjid. Sholat subuh sama ini ahli masjid. Juga ini tukang nang masjid. Sholat subuh sama cari masjidnya ketemu ikut sholat subuh. Kemudian sholat sama nggak ada imamnya, ya pendatang ya makmum. Dan ketika imamnya membaca surat Al-Fatihah, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kata Rasul. Liyane mboten nanti sing amin. Kan teng mriki kan ngomong amin banter. Tak amin malah aneh. Nah, ini sampean sampai tonggoe krungu. Men kok gak muni blas. Iki boten. Amin kadung banter, tonggo iki wonten kan karo sing amin. Benar. Mantun sholat, selesai sholat, justru sing aneh yang ini. Takon sampean dari mana? Ya setengah grog. Nah, kan gitu ya. Di kita itu karena kebiasaannya begitu, belum tentu ada ya hujah, dalil, keterangan yang kita baca terkait itu, pokoknya praktekin ngono ya. Kalau di tempat sendiri tidak ada masalah. Tapi kalau sudah di tempat orang lain, bisa berbeda, muncul persoalan. Soalannya apakah dua-duanya benar atau salah satu salah. Kalau salah satu salah yang A atau yang B kan. Masyaallah muslimin ini contoh gampang. Contoh yang lebih rumit tentu saja contoh yang sampai pada kesimpulan ini sesat atau tidak sesat. Terbeda ngoten. Terus tahu apa pokoknya sholat itu foto ngatas dan foto nang berarti Masjidil Haram selesai. Tapi ketika yang dipraktekkan itu bisa saling bertentangan, nah ini masalah. Masyaallah muslimin. Demikianlah pelaksanaan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala oleh umat-umat terdahulu. Sehingga muncullah pernyataan yang diceritakan oleh Allah. Wa qalatil yahudu ayat 113. Laisatin nasara ala syai'. Orang Yahudi bilang yang Nasrani kafir oleh Allah. Wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Orang Nasrani tak mungkin, Yahudi tak mungkin. Apa nanti akan mendapatkan pahala Nasrani orang yang Masyaallah muslimin. Ayat 135 makna yang serupa. Baleni kali itu diulang oleh Allah. Saya baca ayatnya. Ini tadi baru masuk, saya beri gambaran. Kita itu begitu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ayat 136. Qulu amanna billahi
وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Sama tadi dengan surat Al-Baqarah 111, 113, dan sekarang diulang 130. 135, 130. Waqalatil maaf waqalu dan mereka berkata, sinten wong-wong sak liyane wong Islam pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kunu hudan, sing wong Yahudi. Jadilah Yahudi. Yang orang Nasrani, au Nasara, jadilah Nasrani. Tahtadu pasti mendapatkan hidayah. Masyaallah muslimin rahimahumullah. Kata para mufassir, ayat ini turun ya, jika ada dua komunitas. Yang satu namanya Yahudi Madinah. Orang Yahudi Madinah itu mengatakan, kunu hudan tahtaju. Sampean itu jadilah orang Yahudi. Pasti sampean akan mendapatkan siapa yang dikatakan demikian. Apa sing tidak ngomong ngoten? Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan, Abdullah bin Surya Al-A'war itu pernah berkata kepada Rasulullah SAW, Mal huda illa ma nahnu alaihi fattabi'na ya Muhammad tahtat. Wahai Muhammad, hidayah itu tidak akan jatuh kepada orang lain. Hidayah itu jatuhnya pada kami, pada kelompok kami. Petunjuk Allah itu jatuhnya ya, pada kami, kelompok kami, orang Yahudi. Fattabi'na, maka sampean melu. Nah, pasti kamu akan mendapatkan. Orang Nasrani itu dulu disebut juga sebagian mufassir Nasrani Najran. Najran itu wilayah rodok gede. Yahudi ini kan di Madinah. Kalau dari Mekah itu sebelah selatan. Nabi SAW sendiri asalnya Mekah tengah-tengah. Mekah, Lore, Madinah. Najran itu di bawah, selatan, orang Nasrani. Dari mana perkembangannya? Dari Yaman. Yaman itu banyak Nasrani. Dari mana awalnya? Nasrani Yaman itu sejak masanya Abraha, ya, itu berasal dari Ethiopia, Habasyah. Rajanya namanya Habasyi. Orang Habasyah Ethiopia itu penganut Nasrani yang taat. Raja Habasyilah yang mengirim Abraha. Abraha itu biar kayak level ini. Jadi pangkati letkol. Nah, berarti sing dikirim enten jenderal. Disuruh ekspansi. Zaman koyoke bisa taklukan berangkat. Zaman dikuasai ya oleh
tentaranya Raja Habasyi yang diutus ke Yaman. Dalamnya ada letkol kira-kira. Tapi mantun niku yang jenderalnya itu salib. Gampangannya dikutip. Boleh anggotanya sendiri, bawaannya. Masuk jenderal kalah pamor. Raja Abraha. Bedanya tentu Raja Abraha itu menggunakan kayak kerajaan-kerajaan ya jenderalnya tertimbun di tangan. Inilah Abraha itu raja. Sebenarnya dia bukan raja yang paling berkuasa karena sakjane ini level raja tapi levelnya gubernur. Setelah berkuasa iri sama Mekah kok jadi jujukan orang ziarah wali, ziarah spiritual gitu ya. Ziarah spiritual. Abraha dan membuat macam kolosium, semacam tempat apa namanya wisata religi dunia besar. Nah, itu di Yaman. Nyata ya nggak laku-laku, orang tetap melihat karena dengan posisi itu ya itu menjadi tempat yang disakralkan, tapi sekaligus menjadi tempat perputaran ekonomi. Tadi rapat sama Haji Jabal Nur jumlahnya 216 atau 200 dan keputusan istilah terbaru dari Majelis Tafsir hajinya bisa disembelih di sini. Akhirnya kan harus menyiapkan kambing jumlahnya 200 olah. Ping 3 juta, ini duit. 219, katakan 200 sajalah. 200 jamaah. Ping 3 juta, ini duit. 600 sedina tok 600 juta tak belanja. Oke. Padahal cuma 200 orang. Saudi itu jamaah haji yang bisa ditampung dalam satu kali pelaksanaan haji 2 juta. Paling kayak ini pun 2 juta. Beh niku beleh haji. Kalau bukan haji karena dam tamattu, haji ya karena tetap disebut haji. 2 juta kali. Hitungannya gampang kan meriki. 2 juta itu 6 kalinya kali 3 juta 06 rolas jumlahnya 6 itu 6 kalau 0 niku 6 masuk triliun. Besar. 6 miliar. 6 miliar. Tapi tambah telu. 6 triliun. Dinotok 6 triliun. Makanya haji itu juga ada sisi ekonominya, bisnisnya. Makanya jenenge Abraha itu kepingin nemen. Ya,
Yaman itu jadi rujukannya orang ziarah, seperti orang datang ibadah haji. Dan kalau dulu namanya pakai onta, ya dari jauh yang di yang dilakukan oleh orang-orang tentu digawa mboten duit tok kaya mbeleh niku wau. Digawa unta barang. Gawane gak cukup siji. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Telepon. Baik, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu Raja Abraha yang membuat ya, semacam tempat seperti Ka'bah waktu itu dan enggak laku. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Saya ulangi lagi bahwa ayat ini sama Rasulullah SAW ditari, kenapa ditari nih? Ditawari sampean ikutlah Nasrani. Sampean ikutlah Yahudi supaya dapat hidayah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan qulu amanna. Qul bal millata Ibrahim. Katakanlah Nabi Muhammad SAW, kata Allah, tidak demikian. Sing pancet lurus itu, sing pancet dalam petunjuk Allah itu adalah milahnya Ibrahim alaihissalam. Wa ma kana minal musyrikin. Itu pendekatan. Dan Nabi Ibrahim tidak pernah menyekutukan. Jadi sampai angsal boleh ngajak kemana saja. Tapi prinsipnya adalah jalan yang sampean sediakan, sampean tawarkan itu boten enten, tidak ada unsur menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjawab sekaligus sakjane nyindir. Sampai niku oleh nabi ya yang kemudian mengajarkan tauhid, tapi nabi dhewe niku naikkan statusnya sebagai Tuhan. Sudah ada menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang satu milih-milih, sinten yang satu milih-milih? Yahudi. Orang Yahudi itu membanggakan Nabi Musa, membanggakan kitab Taurat, menolak Nabi Isa. Dan sementara pengikutnya Nabi Isa, orang Nasrani, mengakui Nabi Musa, tapi kemudian menganggap syariatnya sudah diganti. Dalam hal ini, dereng masalah. Masalahnya adalah menjadikan Nabi Isa sebagai masalah. Itulah yang oleh Allah Subhanahu wa taala disebut qul bal millata Ibrahim. Katakanlah Muhammad, gampangane Yahudi ngaku oleh petunjuk sampai itu mengabaikan Nabi Isa. Orang Nasrani ngaku mendapatkan petunjuk sampai itu ngangkat Nabi Isa sebagai. Nah, kalau mau ditarik ke belakang, contoh terbaiknya adalah Nabi Isa. Dalam Al-Quran, kata agama itu disebut dengan dua kalimat.
dua kata. Siji din, dua millah. Saya sering membuat gambaran. Din itu agama yang diturunkan dari Allah. Millah itu agama yang sudah dipraktekkan oleh satu kelompok masyarakat. Dari praktek-praktek agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menggunakan Nabi Ibrahim sebagai model. Karena praktek itu pun akeh sing beda-beda dari yang seharusnya. Beda-beda niku enten ada yang bisa ditoleransi, tapi ada yang kemudian sudah masuk pada menyekutukan Allah. Maka disitulah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tegas milahnya Nabi Ibrahim. Sehingga di ayat berikutnya Allah mengatakan qulu amanna, kalian. Oleh karena itu, wahai Nabi Muhammad SAW, ucapkanlah kepada mereka sing nawari tadi itu, jadi Nasrani, menjadi Yahudi. Coba kalian mau nggak menyampaikan, menyatakan amanna billah, kami beriman kepada Allah. Wa ma unzila ilaina, dan mau beriman terhadap apa yang diturunkan kepada kami. Ya. Juga kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Al-Asbat. Juga yang sudah diberikan kepada Nabi Musa, Nabi Isa. La nufarriqu baina ahadin minhum, ojo dibedak-bedakno. Masyaallah muslimin. Itu sebenarnya jawaban langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan itu bertahan sampai sekarang sebenarnya. Jadi Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada panjenengan tidak ada yang mengunggulkan Nabi Musa atas Nabi Isa, Nabi Isa atas Nabi yang lain. Begitu pula Nabi Muhammad SAW tidak lebih unggul daripada yang lain, kecuali bahwa syariat terakhirnya yaitu masalah nonton mawon. La nufarriqu baina ahadin wa nahnu lahu muslimun. Kami menyatakan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat 130, fa in amanu bimithli ma amantum faqad ihtadaw. Kalau imannya seperti itu, faqad ihtadaw, itulah yang mendapatkan. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fa sayakfikahumullah wa huwas sami'. Jadi kalau ternyata ya, tidak mau, mereka berpaling, mereka berarti di dalam perpecahan. Ya. Allah Maha mendengar atas apa yang mereka ucapkan dan Maha tahu atas apa yang mereka lakukan. Ini bab ngakoni napa mboten niku kan bab kesadaran. Wong niku saged beda-beda, debat niku saged dawa, saged ndek, tapi sering kali antara tokoh kita itu kan ahli debat ya. Debat Kristen dengan Islam, debat itu sakjane kudune hasilnya adalah sing argumentasinya kalah mau ngakon, mau rujuk, mau kembali, mau insaf. Adik debat itu dari pamer bantah-bantahan itu kan gunanya. Saya itu kuliah dulu. Kuliah itu kan S1. S1 itu kan berarti teko pondok. Ketika masuk kuliah,
Ketika di pondok debatnya sesama orang pondok, pikirannya ya mirip-mirip, dasarnya sama. Kita masuk di bangku kuliah, temu dengan orang yang berbeda-beda. Ono sing gak patek ngerti agama, kuliahnya kuliah agama. Ono sing teko pondok tapi pondoke mboten pondok. Dasar ilmu nih ya mungkin nek digoleki sumbere padha, tapi dasar untuk memahaminya. Jadi saya masih ingat setiap mata kuliah tafsir, setiap mata kuliah hadis mesti debat karo mari. Gak ada selesainya. Wong gak podo. Gak ada selesai. Dan kemudian terkenal siji ya pikirane yang ini bertolak belakang. Dari kuliah mungkin itu kalau dipakai untuk di masyarakat pasti akan jadi runcing ramai. Suatu saat sudah 2 semester ngoten terus, saya kemudian sadari sing digoleki iku kudune titik temu. Nek mboten goleki titik temunya, ono entek. Ini padha wong Islami lho iki. Jangankan non muslim dengan orang Islam. Padha Islami niku debat gak mari. Enggak selesai. Enggak ada kesimpulannya. Maka yang begitu-begitu itu oleh Allah Subhanahu wa taala diingatkan nanti. Kalau tidak salah sebut coba dicek di ayat 213. Ayat 213 surat Al-Baqarah. Kana an-nasu ummatan wahidah. Wa ba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundzirina wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq bainahum. Yahkuma apa? Bainan nas. Yahkuma bainan nas lima ikhtalafu fihi. Orang itu asalnya satu umat kata Allah Subhanahu wa taala. Manusia asalnya satu umat, satu golongan, satu kelompok. Tapi meskipun satu kelompok jadi beda-beda. Nabi Adam duwe anak loro, siji Qabil, siji Habil, ndak padha. Asalnya sama, mau melaksanakan perintah Allah, mengeluarkan kurban. Jadi karena pekerjaannya itu bertani, hasil pertanian, kopi. Jadi karena ya angon itu ternak, maka kurbannya adalah hewan kurban, kambing. Cuma pelaksanaannya karena dasari motif-motif yang itu nih ikhlas, itu nih kurang ikhlas. Ngoten mawon. Saya nggak ngomong nggak ikhlas sama sekali, kurang ikhlas. Loh, yang dipersembahkan itu tidak sama. Kata Allah, fatuqbila min ahadima wa lam yutaqabbal minal akhar. Sing siji kurbannya diterima. Kenapa? Karena kurbannya diambilkan dari kurban terbaik. Paling lemu, yang paling api. Yang satu tidak diterima. Mergo niku wau. Mboten patik ikhlas, mboten patik tidak seberapa legowo. Akhirnya hasil pertanian yang dikurbankan ya mungkin bahasa sekarang dicarikan sing rotok garing-garing. Dari situ muncul rasa iri. Siji diterima. Ya wingi lho sing rame napa jenenge?
cerdas cermat ini lho. Ngoten niku lho nang ati niku ngomong kok gak lara ngoten. Enak dadi MC. Muni sampean perasaan sampean dalu nglakoni aku padha bener karo aku dadi rame sampe saiki dawa urusan. Bab ngoten tok mawon lho maksudnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala disebutkan ya, bahwa Rasulullah SAW itu diutus justru setelah orang itu diberikan instruksi, pelaksanaannya nggak sama. Ketika nggak sama, Rasulullah SAW itu diutus membawa ayat-ayat memberi peringatan, kabar gembira, liyahkuma bainan nasi bima ikhtalafu, supaya Nabi SAW bisa menghukumi, supaya para nabi ketika datang itu bisa memberikan keputusan yang diperselisihkan oleh orang-orang. Dan kata Allah, wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinatu baghyam bainahum. Orang niku biasanya berselisih justru ketika sudah ada instruksi, sudah ada keterangan, ya, punenten undang-undangnya kait metu wis pahami beda-beda. Kenapa yang membuat perbedaan? Baghyam bainahum. Padha kula panjenengan mboten saged padha. Tapi nek mboten mlebu dengki, insyaallah gak padha pun iso ngumpul bareng. Padahal gak padha kaceke akeh. Tapi nek pun dengki, napa nek iri, gak padha sak srit. Tapi juga kira ketemu. Jadi Allah Subhanahu wa taala membuka kuncinya di ayat 213. Orang Yahudi, orang Nasrani dan seterusnya. Itu bukan karena nabi yang diutus itu apa jenenge? Sumbernya berbeda, sing ngutus padha diyakini teko Gusti Allah padha-padha. Tapi apa kok dalam titik tertentu tidak diterima. Yang paling besar itu adalah nanti akan dijelaskan di juz kedua. Diri itu muncul itu. Khususnya ketika orang Islam diminta untuk hadap kiblat ke Ka'bah. Belum ke Ka'bah kan ke mana? Ke Masjidil Aqsa. Seneng nih orang Yahudi nih. Wah, ya ngono, melo aku. Kandhani ki dia. Salat ngadep Masjidil Aqsa. Seneng orang Yahudi. Tapi ketika orang Yahudi ini tahu bahwa ada perubahan kiblat, maka Allah Subhanahu wa taala itu buka kebencian mereka. Belum nganu. Wis dirasani. Ya agama kiblat ngolah ngalih. Baik, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira demikian ini pelajarannya. Banyak yang mendasari bukan hanya perbedaan tapi persis dan kita dijauhkan